kita menggunakan teknologi internet atau informatika ini demi kebaikan kita. Orang mungkin banyak berpikir ya, wah internet negatif, banyak pornografi, macam-macam lah, hoax. Oke, itu ada, memang betul. Dan itu tantangan kita. Justru program ini dibuat untuk mencegah hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, kalau best practice di luar sana ini dari dulu saya sudah mengajarkan ini sejak tahun lebih kurang yang 2016 saya mengajarkan. Satu slide ini apapun yang saya ajarin modulnya, saya selalu menyampaikan ini di pembukaan materi saya. Bahwa digital literacy ini penting, ya. Artinya kita diharapkan kalau digital literacy ini kita diharapkan punya pemahaman apa itu tentang digital safety, kemudian juga apa itu digital untuk well-being, kemudian digital identity dan juga digital security. Nah, kalau di luar sana mungkin dipisah antara security dan safety ya. Mungkin kalau bisa kan digabung tadi ya. Tidak apa-apa, poinnya sama aja sih sebetulnya, cuman kita untuk memudah memahaminya. Kalau security itu lebih cenderung kepada keamanan ya. Kalau bicara itu keamanan data, keamanan informasi kita, keamanan gadget kita dan sebagainya, itu lebih cenderung bicara IT security, itu ada kompetensi khusus gitu. Nah, kalau bicara safety itu kan keselamatan. Keselamatan artinya apa? Kita terlindung dari hoax, kita terlindung dari pornografi, dari hate speech, dari bullying dan sebagainya. Itu bisa dengan. Nah, tapi kita ingin melihat dari sisi yang lain juga bahwa itu juga untuk well-being, kesejahteraan kita. Dan juga untuk identity, ya, personal branding, untuk marketing, dan sebagainya itu bisa digunakan. Nah, kalau poin-poin yang penting, ini kalau bicara literasi digital, itu awalnya adalah di literasi media, atau media literation gitu ya. Jadi bagaimana dulu kita memahami berita atau informasi, itu historinya dari situ. Sehingga kita harus tahu informasi, data, dan media itu dengan baik. Nah, sehingga kita dapat mempunyai kemampuan. Nah, selanjutnya juga bisa digunakan untuk mengajar, belajar, dan pengembangan diri. Jadi itulah literasi yang bisa, digital literasi yang bisa kita gunakan. Tadi saya sudah cerita di awal, saya belajar dari lynda.com, dari Coursera, dari Khan Academy, dari MIT Courseware, dari Udemy. Itu saya insya Allah saya sampai hari ini pun masih tetap belajar. Saya belajar big data, kemudian juga AI, deep learning. Alhamdulillah walaupun saya tidak menguasai, tapi minimal kita tahu gitu ya. Bahkan mungkin Li-Fi yang terbaru, Live Fidelity untuk connection juga. Sekarang kan 5G gitu ya. Ada lagi yang terbaru lagi dikembangkan namanya Li-Fi. Silakan nanti dicari. Kemudian kita bisa gunakan untuk communication, collaboration, dan participant seperti hari ini. Kita dengan Zoom, dengan di-arrange oleh Kominfo, dengan sebar kreasi programnya, kita bisa berkolaborasi, bisa sharing. Dan juga selain itu juga pemahaman technical kompetensinya, bagaimana kita mengoperasikan laptop, HP, dan sebagainya. Dan yang penting menurut saya, terutama untuk adik-adik, adalah kita harus bisa untuk bercreation, berinnovation, dan juga bisa mendapatkan informasi tentang scholarship yang banyak sekali. Kalau kita mau mencarinya, banyak orang-orang Indonesia, anak-anak hebat Indonesia dapat beasiswa bukan hanya dari LPDP, yang ada juga langsung dari sekolah-sekolah terbaik di dunia, mereka dapat itu lewat di internet gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke materi saya hari ini, saya ingin sharing, ini sering mungkin kalau yang pernah ngikutin materi tentang ini selalu disinggung bahwa bagaimana profiling penduduk kita, ya, penduduk kita lebih kurang 274 juta, mungkin kalau BPS kemarin 272 kalau saya nggak salah. Dan penduduk kita itu relatif masih muda, ya, artinya kita istilahnya Indonesia itu termasuk negara yang sedang akan mengalami lah katakan bonus demografi. Itu artinya apa? Penduduk yang produktif itu jauh lebih besar. Sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan bangsa kita, sehingga kita punya visi bahwa tahun 2045 nanti di Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu 5 besar perekonomian di dunia. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita serius itu akan bisa terwujud. Tapi kalau kita tidak, ya kita tetap menjadi negara yang berkembang atau mungkin istilahnya terlibat di middle income trap, middle income trap gitu ya. Jadi terperangkap dalam penghasilan kelas menengah. Nah, ini kita tidak ingin. Kita ingin juga jadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang, atau mungkin seperti China sekarang yang sudah mulai menjadi penguasa ekonomi di dunia. Nah, yang menarik ingin saya sampaikan adalah ini bahwa 222 juta lebih atau sekitar 74% kita sudah mempunyai akses dengan internet. Dan pertumbuhan setiap tahunnya lebih kurang 15%. Nah, yang ingin saya perhatikan, sharing ini selalu saya sampaikan bahwa waktu kita atau engage atau berhubungan dengan internet itu lebih kurang 9 jam. Sementara kalau waktu untuk nonton TV sekarang itu cuma lebih kurang 3 jam, gitu ya. 2 jam 50 menit. Ini statistik ya.
tidak persis, tapi lebih kurang ini sebagai gambaran aja. Ini artinya apa? Kita boleh melihat dari sisi apapun, mau dari sisi kesempatan bisnis, dari sempat tantangannya tadi, wajar tadi kalau Mas Tom bilang bahwa banyak yang managing challenge kita adalah survei dari Microsoft yang dilakukan setiap tahun. Ini udah tahun yang kelima kemarin rilisnya, nanti saya bahas juga materinya. Nah, yang menarik ini materi tentang sosial media yang disukai atau banyak di-download di Indonesia. Nomor satu itu adalah YouTube. Ya, selanjutnya ada WhatsApp dan yang menarik sekarang adalah TikTok. Nah, TikTok kemarin baru mengumumkan secara dunia dia worldwide udah 3 miliar yang mengunduhnya. Jadi udah termasuk dia kelompok Big Five gitu ya. Ada WhatsApp di situ, ada Instagram di situ, ada Messenger dan ada Facebook. Nah, dia udah termasuk. Jadi kita mudah-mudahan aja WhatsApp TikTok ini memang kontennya lebih banyak yang positif dan saya lihat itu trennya udah mulai ke situ. Ini datanya silahkan aja lihat, saya nggak akan lihat. Ini menggambarkan perkembangan apa yang terjadi di internet itu dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Nah, tadi yang dibilang oleh Mas Tomris tadi, ini saya ada datanya gitu ya. Bahkan kalau boleh mau cerita lagi, kita bukan hanya di Asia Tenggara sebetulnya. Memang di Asia Tenggara kita termasuk yang ini, bahkan di Asia kalau saya lihat, kita termasuk yang di bawah, dan di dunia pun kita di bawah. Bahwa kenapa 32 negara yang disurvei, kita ranking 29. Kebayang kan, dari 32 kita nomor 29. Kita cuma kalah sama mungkin di bawah kita tuh ada Afrika Selatan, ada kalau nggak salah saya ada Meksiko dan sebagainya. Dan ini memang jadi tantangan kita. Apa yang disurvei dalam indeks keberadaban di platform digital itu masalah intrusive atau ancaman ya itu termasuk di sini adalah masalah hate speech ya, termasuk masalah hoax. Nah, ini tadi nanti kita akan banyak masalah hoax nih ya. Kemudian behavioral risk, yaitu apa itu berkaitan dengan perilaku, termasuk di sini masalah kita bagaimana ancaman kekerasan, terorisme, kemudian cyberbullying dan sebagainya itu masuk di sini. Kemudian ada pelecehan lewat online itu termasuk di situ dan kita sering lihat sekarang. Coba lihat aja itu di FB komentarnya, wah apalagi yang grup-grup itu ngeri. Nah, ini jadi PR kita semua, makanya program ini di-launch salah satunya untuk mengatasi ini. Kita kalau bisa ya, kalau nggak bisa masuk top 5 ya minimal 10 besar lah. Minimal ada perbaikan, kita middle lah. Gitu. Jangan sampai yang dikomentari itu ya, termasuk reputational risk, sebagainya, doxing, mungkin udah pernah dengar ya doxing. Kemudian sexual risk juga ini termasuk. Nah, ini detailnya silahkan jadilah karena waktu saya cuma 20 menit. Nanti materi akan saya share di kolom chat. Nah, kita menyadari kembali karena kita bicara budaya dan kita bersyukur kalau saya pribadi insya Allah sampai ini saya alhamdulillah bersyukur terlahir sebagai bangsa Indonesia karena bangsa kita ini hanya satu-satunya dunia keberagamannya luar biasa dan kita bisa mempertahankannya dalam bingkai NKRI. Kenapa? Suku kita lebih dari 1.300. Kemudian laju pertumbuhan kita cukup besar dan agamanya juga banyak dan budaya kepercayaan apalagi banyak juga dan bahasanya lebih dari 700. Pulau-pulau kita tersebar dan inilah kekayaan kita yang harus kita rawat, yang harus kita wariskan ke anak cucu kita nantinya sampai akhir zaman. Gitu. Nah, kembali yang bicara tadi saya bicara konten negatif atau ruang digital, kita menghindari konten-konten yang negatif. Kalau tadi saya sudah bilang kan kita berharap konten positif bisa untuk belajar, bisa sharing. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Apa aja konten negatif kalau secara undang-undang atau informasi atau yang memuat yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan sampai ke masalah berita bohong. Nah, ini yang tantangan kita. Jadi contoh tadi saya bilang radikalisme, hoax dan sebagainya. Inilah PR kita untuk mengurangi seminimal mungkin. Saya yakin tidak akan bisa hilang. Mau pakai teknologi AI secanggih apapun tetap aja lewat. Tapi kita bisa memfilternya dan bisa mencegahnya jangan terlalu makin tumbuh. Ini materi saya, ini ada infografis, silahkan aja dilihat. Ini tadi udah saya bahas, radikalisme, narkoba, sampai nah ini yang hoax yang terakhir ini. Jadi kita diharapkan kalau hoax itu saya bilang minimal kita jangan nge-share lah, apalagi sampai membuat ya. Kemudian jangan sampai juga kita yang apa istilahnya nih enggak bisa memfilter. Bahkan kalau saya maaf aja kalau jelas-jelas hoax misalnya di FB atau di katakanlah ada di YouTube misalnya atau di Instagram, saya langsung nggak usah komen. Kalau di komen nanti kita malah di flagging juga. Saya langsung aja flagging, saya report langsung. Dan alhamdulillah dalam waktu saya kebetulan ada komunitas itu namanya di Sniper ya.
itu langsung di take down akunnya, bukan hanya kontennya, akunnya ini. Karena saya lihat ini sudah membahayakan kita semua. Nah, teman-teman bisa melaporkan kalau menemu itu lewat Kominfo, ada aduannya, silakan aja, nih listnya ada, atau juga ke cyber patrol, dan banyak itu tempat pelaporan hoax itu, baik di tingkat daerah. Kalau di DKI itu ada Jala Hoax kalau nggak salah, di Jawa Barat hampir setiap provinsi ada, dan itu dilaporkan. Selain itu pemerintah juga proaktif melakukan pencegahan itu. Dampaknya apa konten negatif ini? Ini yang terjadi. Kita bisa terpapar radikalisme, bisa terpengaruh untuk makin narkoba, kecanduan demografi, pornografi, dan misinformasi ini yang bahaya. Apalagi sekarang di eranya COVID-19 atau ya orang yang COVID, banyak orang menjadi korban gara-gara hoax. Yang tadinya mau vaksin, nggak mau vaksin, atau yang sudah vaksin jadi ketakutan. Kenapa ada hoax yang beredar? Orang yang sudah divaksin dalam 2 tahun akan meninggal. Siapa yang akan parno coba? Kalau masif itu diedar karena kasihan gitu. Nah, ini yang mungkin juga salah satu sebabnya kita susah mengendalikan COVID di Indonesia ini. Mudah-mudahan saja ya kita berdoa COVID ini bisa terkendali dan bangsa kita bisa selamat gitu ya. Nah, kalau bicara pemerintah, bicara Kominfo, dia melakukan filter khusus masalah konten negatif, khususnya hoax terutama yang memang menjadi persentase cukup besar. Itu melakukan kebijakan dari mulai upstream ya, dari hulunya istilahnya, kemudian middle stream sampai downstream. Dulunya apa ya? Kampanye melawan hoax. Nah, sekarang yang besar-besarnya adalah gerakan literasi digital nasional sekarang oleh Cybercraft yang hari ini kita lakukan. Jadi ini kita harus benar-benar mendukung, harus ini berhasil agar ini bisa mengurangi yang tadi jadi tidak terjadi gitu ya. Nah, Kominfo juga melakukan penanganan di tengah. Artinya dia melakukan patroli lah. Kalau monitoring konten, kalau ada tuh langsung di take down. Ini udah bekerja sama dengan providernya, baik itu dari Google-nya, dari Facebook dan sebagainya. Semua kontennya itu dia udah bekerja sama, udah ada kesepakatan dengan membawa kalau ada konten itu langsung di take down. Kita lihat juga banyak sekarang kalau di FB, di Twitter, di yang platform udah mereka kan mengimplementasikan AI teknologi ya. Jadi kalau kita posting sesuatu itu dalam waktu singkat, kalau nggak sesuai dengan norma yang community regulation itu langsung di take down, bahkan akunnya bisa hilang atau disuspend ya. Nah, selanjutnya kalau nggak juga baru yang terakhir itu baru dengan Bareskrim dalam ini Polri khususnya ya, dalam ini melakukan penegakan hukum. Jadi ada yang ditangkap, ada yang sampai dipidana. Nah, kita nggak berharap nih sampai yang level 3 ini. Justru kalau bisa kita di awal dengan program ini kita bisa mencegah lingkungan kita, minimal komunitas kita. Nah, kalau bicara hoax, ini definisi hoax itu yang paling gampang gini. Hoax itu beda dengan salah ya. Jadi hoax itu memang disengaja untuk menipu. Kalau teman-teman silahkan lihat di definisi dalam bahasa Inggrisnya, itu ada perencanaan untuk menipu. Jadi inilah PR kita. Nah, bicara teorinya, ini saya nggak akan bahas lebih detail. Ini mungkin ada misinformasi, ada hubungan yang salah, konten yang menyesatkan, ada disinformasi yang konten tiruan dan sebagainya. Yang bahaya itu adalah yang fabricated. Memang didesain ya, direncanakan sedemikian, itu framingnya luar biasa, sehingga benar-benar kita menganggap ini faktanya benar. Nah, inilah PR kita teman-teman yang sudah alumni lah mengikuti program. Saya yakin tidak hanya sekali ikut webinar ya, yang tentang literasi digital, mungkin ada yang sering, bahkan udah ada juga di channel YouTube-nya, silakan di googling nanti. Itu banyak, semua konten di-upload dan kita bisa belajar. Nah, kalau bicara definisi detailnya, ini menurut FastDraft ya, ini juga diadopt oleh Kominfo juga di dalam modul itu ada, itu disebut mulai dari satir sampai konten yang menyesatkan, ada konten tiruan, konten rekaan yang tadi saya bilang fabricated, kemudian ada korelasi yang salah, jadi judulnya benar tapi isinya nggak benar, kemudian konten yang benar-benar salah gitu ya, ada juga. Ini beda fabricated dengan kalau fabricated ini benar-benar didesain. Ya, jadi kalau salah ini mungkin kita salah memahaminya, salah mengutipnya, bisa juga salah menerjemahkan juga bisa. Kemudian konten yang dimanipulasi gitu ya. Jadi sebetulnya positif, kemudian juga. Jadi sebetulnya kalau ke sini hoax itu adalah memang tujuannya menipu atau menyesatkan. Jadi itu definisi hoax sederhananya begitu ya. Kalau salah mungkin kita menyampaikan sesuatu data, oh salah itu salah, tapi itu bukan hoax sebetulnya, itu kesalahan biasa, misalnya ada salah meliput gitu ya. Itu bukan boleh, mungkin kita lebih maklum, tapi yang bahaya itu yang direncanakan. Nah, inilah PR kita untuk Jadi kalau bicara ciri-cirinya ini banyak hal, banyak kalau saya paling simpel, sumbernya dari mana?
Ya, pastikan dulu gitu ya. Kemudian pesannya itu 5 W dan 1 H, 5 apa, what, where, when itu kapan, di mana, siapa ya, kemudian bagaimananya harus jelas. Dan mungkin juga bisa kita, ini biasanya tuh dia mengimbau sebarkan, ayo viralkan gitu ya. Dan ini hoax ini diproduksi untuk memberikan apa ya? Biasanya membuat kita kalangan tertentu dan tujuan tertentu. Nah, ini memang benar-benar jahat dan ini musuh kita bersama. Kalau kita mengacu kepada apa, polisi mempunyai simpelnya gitu, lihat informasi itu secara utuh, kemudian kalau nggak penting juga ngapain kita ini, dan juga pastikan sumbernya benar dan pastikan apa yang apa istilahnya nih, semua itu benar-benar kita hati-hati. Jadi tipsnya adalah sebelum ini kalau bicara posting ya, kita harus pikir juga nih, ini kita pribadi, apakah yang kita posting itu benar nggak? Membantu nggak, helpful, inspiring nggak, atau memberikan inspirasi, atau apa, nah, memang perlu nggak gitu ya. Kemudian itu berisi kebaikan. Jadi kalau kita bicara medsos, apapun, mau punya blog, mau punya sosmed, pasti yang kita posting itu adalah sesuatu yang bermanfaat, atau istilah ini keren ya, banyak ini banyak dipakai orang termnya. Jadi itu benar nggak, membantu nggak? Kalau nggak ya ngapain kita mengejarkan sesuatu yang mubazir ya. Nah kalau saya bicara share, nah sebelum kita nge-share pikir dulu. Tadi sama, sebetulnya di juga, tapi kita mikir lagi, apa pentingnya kita share ini? Ini bermanfaat nggak? Yakin nggak ini benar gitu ya? Jadi sekali lagi ini memang saya bilang ini di ruangan digital isunya kita, itu yang harus kita tantangin apa. Jadi kalau ini lebih banyak ini campaign saya ambil contoh dari Kemenq ya, saring dulu sebelum sharing gitu. Jadi kita filter dulu, kita pastikan dulu apakah itu benar. Kalau enggak ya ngapain? Orang kita ini merasa yang paling hebat, merasa yang paling pertama, inilah penyakit kita biasanya. Nah ini oke, jadi mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik semua bisa sama-sama melawan hoax. Nah ini saya selalu ini menarik bagi saya, kalau bicara digital, bicara sosmed apapun, tadi di data sudah singgung bicara personal identity, kita beranggap kita dan bicara compliant. Nah ini yang saya bilang nih, Singgi Agung Sesa menggambarkan personal branding yang 5 poin ini yang harus kita pahami. Jadi hati-hati di internet itu saya berharap mari kita melihatnya dari sisi positif, kita gunakan untuk yang positif, dan kalau kita fokus kepada hal yang positif, insya Allah yang negatif itu akan makin berkurang, dan itu insya Allah akan kita menjadi bangsa yang beradab, tadi yang Mas Tommy sampaikan. Mudah-mudahan ini terakhir dari saya. Sebelum jadi untuk mungkin sering Pak, gimana pertanyaannya nih sering banyak hoax. Kalau saya gini aja, hoax itu yang negatif itu nggak usah tips saya nggak usah dilawan di medsos, di platform itu nggak usah nggak usah berantem lah, langsung aja kalau kita memang yakin itu pekerjaannya hoax atau hate speech apapun, langsung aja report. Laporkan aja, itu ada apa kan toolsnya, report. Kenapa report? Masalah sexuality, masalah dia spamming, masalah kebencian, violence dan sebagainya, udah selesai. Dan beritahu juga teman, kalau kita dengan komunitas nih, laporkan aja akun ini, itu insya Allah langsung di take down, karena itu langsung dinotif sama providernya untuk segera men-take down akun itu. Jadi kalau kita komentar malah makin ramai, kita malah sakit hati. Nggak usah, saya menyarankan tidak usah melayani, karena itu membuat kita malah makin sakit hati. Kita dibilang nanti agen pemerintah lah, macam-macam lah. Yang paling sakit yang lagi ramai apa? Buzzer rupiah, buzzer RP, macam-macam tuh. Nah kalau saya tenang, kalau sampai dia komentar di timeline kita, saya langsung aja report, bahkan kalau bisa saya hapus ya. Kenapa? Bagi kita tuh memang itu nggak penting gitu. Nah, saya terakhir, ini semakin tadi sudah cerita dari mana saya belajar, ini salah yang menurut saya 12 yang penting atau yang selalu saya pakai, ada juga tambahan sekarang ada Idureka dan lainnya, tapi ini saya terus terang banyak belajar dari dulunya dari lynda.com, sekarang LinkedIn Learning namanya, dan sekarang saya juga banyak belajar dari MIT Coursera. Silakan nanti dicek teman-teman ya, habis webinar ini silakan dicek apa isinya, ada juga NPTEL.
Ini ada IDEC ini adalah kolaborasi antara Harvard dengan Stanford, kalau saya nggak salah satunya. Ini bagus-bagus juga konten, walaupun ada yang berbayar, tapi banyak juga yang gratisnya. Ada Coursera, ini udah sangat populer ya, bahwa usernya udah lebih 40 juta sekarang. Simply Learn, Code Academy yang mau belajar coding, dan FeatureLearn juga bagus. Lynda.com tadi saya bilang, Udemy dan Udacity juga sangat saya rekomendasikan. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan terutama adik-adik nih, yang para guru pun juga, kita setiap hari orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya belum mengerti apa-apa. Karena ilmu itu terus berkembang. Ada sekarang skill yang harus kita pahami, ada yang disebut dengan learnability quotient. Artinya apa? Kemampuan kita untuk belajar hal-hal yang baru. Saya pikir itu saja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti link materi saya kasih, saya posting di drive saya. Semua konten media konten dari Kominfo juga udah saya upload, termasuk juga report-report dari Kominfo dan Cyber Kreasi. Saya juga posting, termasuk Digital Data Indonesia 2021 yang tadi saya ceritakan. Dan kalau ada pertanyaan, nanti silahkan bisa kirim saya di sosmed saya, bisa lewat WA, lewat Instagram saya, apapun yang bisa ketemu dengan saya, insya Allah bisa didiskusikan. Saya pikir itu aja. Terima kasih Astrid atas waktunya, dan para peserta atas keseriusannya bisa sharing hari ini. Dan saya mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya karena terlalu cepat, mungkin karena waktu saya terbatas, dan saya dengan senang hati bisa menerima masukan atau pertanyaan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dalam kesempatan ini. Terima kasih sama teman-teman, khususnya di Aceh Besar nih. Saya alhamdulillah pernah sekali ke Aceh. Saya pernah ke Bener Meriah, pernah ke daerah utara, ke di mana tuh di Janto ya, lewat utara Biren ya. Alhamdulillah Aceh itu daerahnya indah seperti Sumatera Barat. Kebetulan saya dari Sumatera juga. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman yang lain di seluruh Indonesia ada, tadi saya lihat ada yang dari Lampung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Riza atas penyampaian materinya, sangat luar biasa. Tadi ada pesan sedikit ya Pak ya, kalau ketemu konten hoax bisa langsung di-report aja, nggak usah dikomentarin lagi ya Pak ya. Buat apa kita berantem? Nggak ada, menghabiskan waktu kita aja. Percaya sama saya ya. Betul banget Kak. Makasih Bapak atas pemaparan materi hari ini. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi, sehingga untuk rekan-rekan peserta tidak perlu lagi absen melalui kolom chat, dan gunakan kolom chat untuk sesi tanya jawab atau untuk bertanya. Silakan jika ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat dengan format nama, lalu nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money, dan tentunya narasumber yang dituju, dan yang terakhir pertanyaannya. Karena nanti di akhir sesi akan dipilih 4 orang beruntung yang akan bertanya langsung kepada narasumber kita kali ini, dan tentunya akan dipilih juga 6 orang yang akan mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Jadi untuk rekan-rekan peserta, terutama yang berada di Aceh Besar, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Saya tadi lupa, benar, mohon maaf narasumber, saya lupa menyapanya. Ibu Untari ya, sama Pak Ade Arfa, Peta Ramadan, dan Pak Sureza Sulaiman, dan Thomas Tombris. Terima kasih, mohon maaf saya lupa tadi, dan semua peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan, maaf ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Riza. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Ika Melani Untari SSI. Beliau merupakan Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik yang akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Posisinya di mana nih Bu sekarang? Saya sama-sama Mas Tomris nih lagi di Jakarta, dan benar lagi panas banget di sini. Mudah-mudahan cuaca di sana lebih bersahabat ya teman-teman. Iya, amin. Baik Ibu, hari ini akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Untuk penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Bu. Baik, terima kasih. Baik. Untuk Ibu Ika Melani Untari SSI, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa dulu nih rekan-rekan narasumber, Pak Mas Rizal Umar, Pak Ade Arfa, Pak Sureza, Mas Tommy, dan tentu saja Mbak Astrid ya. Ini Pak Mas Rizal nih enaknya jadi narasumber pertama, nggak deg-degan, materi-materinya udah kebawa nih semuanya nih.
Maaf, maaf kalau gitu ya. Tapi izin, memang kalau kita berbicara, tentang digital literasi, semua materi itu nggak apa-apa. Baik, iya, jadi, sekali lagi, nanti Pak Mazrul mungkin bisa kasih link ke teman-teman ya Pak, di chat room ya Pak, untuk teman-teman, download. Tetapi sebenarnya Kominfo juga sudah menyediakan satu link tuh, itu juga bisa di-download oleh teman-teman gitu. Nah, mmm, semuanya sepertinya sudah dibuka oleh Pak Mas Rizal gitu ya, saya tinggal ambil aja nih yang kurang-kurang, melengkapi aja. Izin nih Pak, nih pengalaman Pak Mas Rizal udah lebih jauh banget dari saya nih. Jadi saya sebenarnya, mmm, anak ini nih, anak-anak itik di sini nih. Saya izin untuk menambahkan sedikit nih Pak. Punten saya share screen dulu. Kita belajar, Bu. Tenang aja, Ya, Bu. siap. Tenang, kita belajar. Oke. Selamat siang semuanya, saya Ika Melani Untari. Saya kebetulan dari tahun 2010, bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Saat ini saya menjadi Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta. Salam kenal semuanya. Jika ada yang ingin berbicara langsung kepada saya, boleh DM saya di IG saya, atau, nanti kita bisa ngobrol, lebih privat ya kalau di DM atau ada pertanyaan langsung, silahkan saja nanti di chatroom. Kalau ada yang lupa gitu ya, langsung aja. Kalau teman-teman moderator biasanya menyebutnya burning question gitu, silakan saja disebutkan di chat room-nya. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Mas Rizal gitu ya, saya kali ini ingin membahas sedikit saja lebih spesifik tentang hoax-nya, karena, saya dapat yang ini digital safety nih gitu. Saya mulai. Ya, tadi sudah disebutkan gitu ya, bahwa hoax itu kalau menurut KBBI itu adalah berita bohong atau berita tak bersumber. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sedikit ya, mungkin tidak terlalu detail, tapi ini yang diperlukan, eee, teman-teman perlu tahu gitu tentang regulasi, sanksi, tips mencegah, dan mungkin tips berekspresi yang sebenarnya sudah, general, sudah umum gitu ya. Tetapi sebagai manusia kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu, makanya ada digital literasi ini mengingatkan kita bagaimana kita harus bersikap di dunia, digital ini gitu. Nah, pertama adalah yang menarik ini ya, tahun 2019 kemarin dari survei Mastel ini, dari 941 responden gitu, ini ada definisi-definisi hoaks gitu ya yang mereka pilih gitu. Nah, paling besar itu mereka mendefinisikan si hoaks ini sebagai berita bohong yang disengaja gitu. Kemudian berita yang tidak akurat gitu ya, berita yang menjelekkan orang lain juga termasuk di sini, dan berita yang menghasut gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, definisi menjelekkan orang lain ini pada tahun ini tuh sebenarnya dia turun, sekitar 12,6% dari tahun 2017 gitu. Jadi kalau tahun 2017 kemarin itu ada sekitar 40-an persen, turun tahun ini. Kenapa? Itu sebenarnya bisa dimaknai bahwa masyarakat kita tuh saat ini punya kepekaan yang lebih terhadap berita-berita yang menjelekkan orang lain. Jadi kayak misalkan ada berita-berita tentang orang lain yang jelek gitu ya, itu orang lebih enggan untuk sharing lagi gitu. Itu sedikit aja sekelumit. Nah, masih dari survei Masal 2019, ada beberapa kanal gitu yang disebutkan gitu ya, yang menjadi sumber dari hoaks, tetapi yang paling terbesar adalah masih dari sosial media. Entah itu Facebook, Instagram gitu dan lain-lainnya, itu masih 87,5%. Sedangkan yang kedua, ini obvious gitu, aplikasi chatting. Dari WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. SMS sudah enggak, karena sebenarnya SMS sudah jarang yang pakai gitu, sehingga kita saat ini lebih banyak kepada aplikasi-aplikasi chatting-nya sendiri. Nah, sisanya itu dari website ternyata masih banyak saluran hoax-nya. Ini 3 saluran terbesar sumber hoax di negara kita yang perlu diperhatikan gitu ya, karena
kita pasti setiap hari udah melihat dan terpapar banyak sekali berita-berita yang tidak benar gitu. Serunya lagi gitu ya kalau dilihat gitu dari tadi angka-angka 87 persen dari aplikasi gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pernah dengar nggak yang namanya quintillion? Ini sebentar, ini kayaknya kalau nggak kelihatan mukanya nggak seru nih. Pernah dengar nggak yang namanya quintillion yang angka nolnya itu ada 18 pangkat gitu? Kalau triliun, miliar tuh pernah dengar ya. Tapi ada yang namanya quintillion ternyata. Dan itu adalah ini 2018, 3 tahun yang lalu, surveinya Forbes, ternyata itu tahun 2018 ada 2,5 quintillion, jangan lupa pangkat nolnya ada 18 gitu, konten yang diproduksi per harinya. Dan dari situ itu ada 500 juta tweet, ada 254 email, bisa dilihat sini ya, 65 juta pesan di WA, yang mungkin salah satunya adalah WA, postingan-postingan kita yang nggak penting pagi-pagi di Facebook, bangun tidur, jam 7 bangun, alhamdulillah masih hidup gitu, merasakan indahnya matahari gitu misalnya, itu nggak penting banget gitu, tapi biasanya orang-orang kayak gitu postingannya gitu, atau makan siang, foto si ikan bandengnya dengan sayur asemnya gitu, alhamdulillah masih bisa makan siang. Nah, melanjutkan dari tadi Pak Mas Rizal gitu ya, kembali lagi sebentar ke quintillion itu, bayangkan besarnya kemungkinan hoaks, kemungkinan berita-berita yang tidak benar gitu, yang bisa datang dari saking banyaknya informasi tersebut gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, ini kayaknya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Mas Rizal nih, karena mungkin, sumber bacaannya sama gitu ya, tapi nggak apa-apa ini, saya jelaskan sedikit aja, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa memang, mmm, sebelumnya gitu, ada 3 jenis gangguan informasi, itu disebutkan oleh si Ireton dan Possetti pada tahun 2019 gitu ya, sebelum masuk ke sini. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar atau belum pernah dengar bahwa sebenarnya yang dinamakan hoaks itu ada beberapa. Sumbernya itu bukan hanya, hoaks itu sendiri, tetapi ada yang namanya tadi Bapak sudah sebutkan, ada yang namanya misinformasi, ada yang namanya disinformasi, ada yang namanya malinformasi gitu ya. Secara singkat mungkin bisa dijelaskan bahwa disinformasi itu adalah ini orang udah tahu informasi yang salah, tapi masih disebarin gitu. Dia sengaja, udah niatnya udah nggak baik. Nah, kalau misinformasi itu, ini ada informasi yang salah, tetapi orang ini tidak tahu atau belum tahu gitu, sehingga dia ignorance sebenarnya. Yang terakhir adalah malinformasi. Nah, malinformasi ini seseorang tuh sengaja juga menyebarkan informasi-informasi yang sepenggal. Jadi, ada informasi yang misalkan dia ada 2 kalimat gitu ya, kalimat yang pertama mungkin negatif, kalimat yang kedua, counter-nya, tetapi, dia menyebarkan itu setengah-setengah. Jadi sehingga kalimat itu nggak penuh, sehingga yang sehingga informasi yang keluar itu adalah salah atau merugikan seseorang gitu. Nah, kalau dilihat dari sini sendiri, jenis hoaks itu memang ada 7 gitu ya. Ada satir atau parodi gitu. Kemudian ada konten-konten yang, mmm, memanipulasi, konten tiruan atau tipuan, konten yang salah, konteks yang salah, sorry, konten yang sesat, informasi yang tidak berhubungan, dan ada yang bentuknya itu sindiran atau parodi gitu ya. Ini jenis-jenisnya. Sehingga kalau di DKI Jakarta itu kami ada yang namanya Jala Hoaks. Jala Hoaks itu adalah, website dan Instagram kami yang memfilter informasi-informasi yang, bersifat hoaks gitu, sehingga setelah ada laporan, eee, contohnya gini ya, "Bapak, Ibu, ini ada foto atau ada berita seperti ini," gitu. Nah, nanti timnya itu akan mengecek gitu, ini sebenarnya misinformasinya atau disinformasinya tentang apa? Apakah ini hanya apakah ini adalah konten yang dimanipulasi atau adalah konten yang salah atau konteks yang salah gitu ya, itu akan dijelaskan gitu. Sebenarnya yang dinamakan hoaks-nya itu tipenya tipe apa gitu. Nah, izinkan saya cerita tentang ini sedikit gitu ya sebelumnya.
bahwa, untuk memahami ekosistem informasi kita itu, kita harus bisa memecahnya ke dalam kita harus memecahnya ke dalam 3 elemen, yaitu tipe tipe konten yang dibuat dan disebar, yang kedua adalah motivasi penciptaan konten tersebut sendiri, yang ketiga adalah cara atau kanal diseminasi konten-konten tersebut. Nah, ini penting kenapa? Karena konten mis dan informasi ini tuh sudah tersebar dengan sistematis gitu ya, ada di sekitar kita, mudah sekali gitu kita menemukannya gitu. Kenapa? Karena source utama dari berita hoaks ini adalah hubungan antar manusia gitu ya. Karena kanal-kanal yang dipakai adalah kanal-kanal yang berhubungan dengan kita sehari-hari gitu. Mmm, hubungan antar manusia itu intinya adalah itu ada kepercayaan di situ. Jadi kalau misalkan yang menyebar hoaks itu adalah orang yang kita percaya, KOL gitu ya, ustad atau, eee, seorang tokoh gitu, sehingga kita bisa dengan mudah mempercayainya gitu. Nah inilah apa namanya, salah satu kengerian dari hoaks itu sendiri gitu. Oke, contohnya gini deh, kalau yang udah ada ibu-ibu di sini, mmm, ibu-ibu itu ibu-ibu itu tuh, ada sebagian ibu-ibu tuh yang lebih percaya dengan Andin, kenal Andin ya? Andin itu adalah salah satu, artis kita gitu ya, yang biasanya postingannya itu tentang anaknya, segala sesuatu tentang anak dan keluarganya. Banyak ibu-ibu tuh yang justru mempercaya kepada Mbak Andin ini daripada dokternya gitu, karena saking percaya dengan KOL, KOL-KOL ini gitu, atau, percaya dengan tokoh-tokoh yang bisa dilihat langsung dan, ditemui dengan mudah gitu, ini di media sosial. Nah, kembali lagi ke misinformation matrix ini, eee, di sini ada 8 ya, ada 8 P yang sebenarnya ini diciptakan oleh Elliot Higgins dan Claire Wardle, pada tahun 2017. Termasuk di antaranya adalah kenapa orang membuat hoaks itu, yang pertama adalah, produk produk jurnalistik yang buruk, yang kedua adalah sebenarnya itu hanya untuk parodi, kemudian yang ketiga provokasi, memang niatnya untuk memprovokasi, passion ini sebenarnya memang ya kita tidak bisa memungkiri ada aja gitu orang-orang yang memang, dia mungkin, profesinya seperti itu atau memang, orangnya memang orang berniat buruk aja gitu ya. Kemudian partisanship, memihak orang tertentu, ciri hoaks gitu. Terlalu spektakuler gitu yang, mmm, besar-besar kata-katanya atau bombastis gitu ya, tsunami akan terjadi 12 jam dari sekarang gitu, seperti itu contohnya gitu. Mmm, tentu saja kita harus melihat itu dari sumber-sumber berita yang valid, kita bisa kepada media-media sosial atau website-website yang tentu saja valid dari pemerintah gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus cek nih, ada nggak ya sumber referensinya gitu dari tulisan tersebut nih. Kadang-kadang kita sering nih ya, terima WA kan dari grup keluarga, "Sebarkan informasi ini, kalau tidak Anda akan mengalami kerugian selama 7 turunan," gitu ya. Apalah itu kan ya, nggak ada sumber referensi dan segala macamnya, nggak usah diteruskan gitu. Kemudian apa-apa yang too good to be true, too bad to be true itu karena, biasanya adalah itu hoaks gitu. Dan yang paling gampang dilihat adalah kalau dia mencantumkan alamat website gitu yang aneh gitu, yang belakangnya tuh aneh-aneh gitu. Kalau pemerintah harusnya di belakangnya adalah go.id gitu ya. Kayak misalkan jakarta.go.id gitu, mungkin aceh.go.id gitu, gitu. Sorry. Nah, yang selanjutnya adalah ya tadi ya yang sudah saya sebutkan gitu ya, di-share ini ya, share share ke 7 orang teman Anda gitu, misalkan seperti itu. Hal seperti itu yang bisa dilihat bahwa itu adalah salah satu dari ciri-ciri hoaks itu sendiri. Oke,
Karena saya dari Jakarta, saya mau memberikan contoh ini dari jala hoak yang tadi saya sebutkan gitu. Ada beberapa macam misinformasi dan disinformasi yang sudah kami analisa, di antaranya adalah kemarin tuh sempat ada Arab Saudi produksi bir halal merek Takbir gitu ya, ternyata itu hoax gitu kan. Terus vaksin Sinovac dibuat untuk ayam gitu, ternyata itu hoax juga gitu. Mungkin menurut kita ini simpel gitu, tetapi ada beberapa orang, saudara-saudara kita di bagian Indonesia tertentu, yang ini masih saja percaya dengan hal ini gitu. Sehingga, tadi Pak Mazizal saya, quotes sekali gitu ya, bahwa inilah tugas kita semua yang ada di sini gitu, untuk menjadi bagian dari, komunitas yang tidak gampang untuk sharing saja gitu, sebelum disaring, sebelum dibaca dulu itu isinya, dan bukan hanya, judulnya aja yang dibaca oleh teman-teman. Apalagi di sini banyak teman-teman mahasiswa ya, mohon sekali jempolnya jangan lebih cepat daripada, eee, cara berpikirnya gitu, dibaca dulu, diteliti dulu gitu semuanya. Oke lanjut, mmm, fenomena hoax saat ini nanti bisa dibaca aja, kita ada sudah mewabah ya memang hoaks ini, sudah banyak sekali di Indonesia, di dunia juga, dan upaya-upaya regulasinya gitu bahwa, pemerintah kita sudah, teman-teman sudah tentu tahu ada Undang-Undang ITE gitu ya, dan kalau di Kominfo ada Permenkominfo gitu tentang penanganan situs. Tadi Pak Majdal juga sudah, menyebutkan hal itu sebelumnya. Nah, sedikit tentang si hoaks ini, dalam sisi regulasi, apakah hoaks itu tindak pidana gitu ya, di Undang-Undang ITE sendiri memang disebutkan, terdapat beberapa, definisi gitu ya, yang disebutkan apa sih yang dinamakan, perbuatan-perbuatan dilarang itu ya, ada kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan gitu ya, dan muatan konten yang disebarkan itu ada definisi-definisinya nih, ada berita bohong dan menyesatkan, penyebaran informasi, sara gitu ya, kemudian pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman gitu. Itu adalah beberapa dari definisinya sendiri. Nah, Maaf Ibu, waktunya tinggal 5 menit yes, lagi. oke. Sanksi pidananya apa gitu, kalau dilihat sendiri di sini adalah, masuknya ke pidana nih memang ya, ada pidana maksimal 6 tahun untuk kesusisiaan, kemudian pencemaran nama baik, ini perlu diperhatikan, eee, ada maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta sehingga mengingatkan bahwa you are what you post gitu, dan yang kita post itu kadang-kadang bisa turn back ke kita gitu, kalau itu memang tidak baik gitu. Ya, nanti bisa dibaca ya di sini ya. Ini contohnya mungkin teman-teman, masih ingat ya, Ibu Ratna Sarumpait yang divonis 2 tahun penjara gara-gara dia menyebarkan berita hoaks gitu yang terjadi pada dirinya sendiri. Ini sangat-sangat umum gitu dilihat orang banyak, sehingga bukan hanya dari sisi pidana gitu yang, kena, tetapi juga sanksi sosial kepada orang tersebut sendiri gitu. Dan masih ingat kan teman-teman dari apa, dengan Sunda Empire itu ya, divonis 2 tahun juga untuk kasus hoaks gitu, dengan berita-berita yang mereka sebarkan. Jadi hati-hati, kita harus menjaga tangan dan jempol kita gitu. Nah, ini sedikit aja soal penyebaran hoaks tadi saya sudah sebutkan ya, aplikasi chatting, website, dan segala macam tadi. Mmm, saya akan skip ini sedikit. Nah, kenapa media sosial sih yang paling banyak orang, tempat orang untuk menyebarkan hoaks gitu ya? Simpel gitu ya, karena sebenarnya amplifikasi pesan di media sosial itu cepat sekali gitu, dan ada yang namanya echo chamber, sehingga informasi itu tentu saja bahwa hingga saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman bahwa, eee banyak sisi positifnya, tetapi tentu saja kita harus aware juga dengan efek-efek negatifnya. Seperti tadi disebutkan juga sumber pertama, ada cybercrimes, rasisme, bullying, pornografi, pelecehan, dan sebagainya. Hal tersebut, yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak hidup sendiri di sini kan, apapun yang norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu perlu dibawa
ke dalam kehidupan digital kita gitu. Apa yang membuat kita sakit di kehidupan sehari-hari, yang membuat tidak enak itu tentu saja sama efeknya dengan apa yang kita rasakan di dunia digital. Seperti itu. Jadi, pengguna media sosial cerdas diharapkan pasti ya, dia pahami gitu ya undang-undang ITE, apalagi sekarang teman-teman di sini ada teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA gitu ya, dibacalah gitu karena ini adalah menjadi makanan kita sehari-hari gitu, aplikasinya. Think before you post tadi Pak Mas Rizal menyebutkan tentang think itu ya, THINK itu perlu diperhatikan juga dan jangan di-share dulu sebelum kita lihat dan baca benar-benar. Gitu, mungkin karena 5 menit lagi ini terakhir dari saya, ada 10 netiquette dalam interaksi di dunia maya. Pertama itu, ingatlah keberadaan orang lain gitu, kemudian standar perilaku online tadi saya sebutkan ya, itu harus sama dengan standar perilaku kita di kehidupan nyata gitu. Kemudian, ini perlu diingatkan sekali lagi bahwa berpikir dulu, pause dulu, stop dulu sebelum kita sharing, karena dalam waktu sedetik, 2 detik itu mungkin ada perbedaan gitu yang kita baca gitu ya. Gunakan bahasa yang sopan dan santun tentu saja, dan kalau bisa bagilah hal-hal yang baik saja ke rekan-rekan kita atau ke follower kita. Terima kasih, sekian dari saya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika atas pemaparan materinya. Tadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya Bu ya. Ternyata hoax itu juga banyak jenisnya Bu. Ada 7 tadi juga sudah dijelaskan bahwa hati-hati karena jika sudah menyebar hoax bisa dipidana ya Bu. Ya baik. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, kami mengingatkan lagi bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi. Sehingga untuk rekan-rekan peserta tidak perlu lagi absen melalui kolom chat dan dipersilakan untuk menggunakan kolom chat untuk bertanya kepada narasumber-narasumber kita dengan format nama, lalu nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money, lalu narasumber yang dituju dan yang terakhir pertanyaannya. Nanti di akhir sesi akan ada 4 orang beruntung yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita dan akan dipilih nih 6 orang yang akan mendapatkan voucher e-money senilai 100.000. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Ade Arfa Putra Ramadan SPD. Beliau merupakan direktur dari Global Sudatya Institute yang akan membawakan materi mengenai budaya digital. Selamat siang Pak Ade. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih Pak sekarang? Sekarang saya lagi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wah, berarti ini dari lintas tempat sekali ya Pak ya? Iya, begitu. Ya. Kira-kira. Baik Bapak, untuk hari ini akan membawakan materi mengenai budaya digital. Untuk penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Oke, saya boleh minta tolong untuk ini PowerPoint saya ditampilkan oleh admin karena ada gangguan di ini laptop saya. Ya, mungkin nanti bisa dimulai dulu saja Pak, nanti mungkin dari studio akan mempersiapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan yang lainnya, dan yang paling saya hormati ada beberapa pemateri seperti Bang Mas Rizal, Mas Rizal Umar, Mbak ini tadi yang pemateri kedua Bang Bu dari Diskominfotik DKI Jakarta dan juga Mas Sureza dan juga Bang Tomris. Oke, pada kali ini saya ingin mencoba membawakan sebuah materi tentang budaya digital, bagaimana budaya belajar bangsa yang mulai dari peralihan cultural learning manual menuju digital learning. Boleh ditampilkan materinya mungkin? Sebentar ya Pak, sedang diurus oleh pihak studio. Oke. Atau saya lanjutkan aja ya? Ya baik Bapak, nanti bisa langsung kita share kalau sudah. Oke.
pada kesempatan kali ini saya akan fokus terhadap bagaimana kita berbicara tentang budaya belajar dan budaya learning, cultural learning manual, tentang sebuah perubahan-perubahan yang kemudian signifikan dengan keadaan bangsa kita menuju digital learning. Saya bicara ini karena saya fokus terhadap pendidikan. Kebetulan saya aktivis pendidikan dan juga peneliti di bidang pendidikan. Oke, cultural learning, kita akan bicara tentang makna cultural learning ini. Kita akan bicara tentang bagaimana sebuah akumulasi dari sebuah komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana memahami perkembangan manusia. Kenapa cultural learning ini bicara tentang akumulasi dari sebuah komunikasi dan juga pemahaman terhadap perkembangan manusia. Karena ketika kita bicara culture, ketika kita bicara budaya, kita akan memahami bagaimana sudut pandang pemikiran seseorang yang kemudian dia mengalaminya dan juga dia mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah alur interaksi antar manusia dan juga makhluk lain serta lingkungannya. Pemaknaan yang keempat adalah memahami setiap motivasi belajar berasal dari masyarakat, aspek lingkungan dan juga lainnya. Dan yang terakhir adalah memahami langkah belajar. Proses adalah belajar adalah sebuah proses mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah pengertian bagaimana kita memahami sudut pandang cara dan juga budaya belajar itu sendiri. Karena ketika kita bicara tentang belajar, pasti kita akan bicara tentang apa sebab dan juga apa akibatnya. Maka kita bicara bagaimana sebab, bagaimana culture learning itu sendiri. Maksud yang kedua yaitu seperti apa sejarah belajar kita dari dulu hingga sekarang, dari cultural learning manual menuju digital learning. Nah, model pembelajaran di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan pada saat itu. Pada saat yang seperti yang pertama adalah model pembelajaran teologi. Nah, ketika kita mengenal bangsa-bangsa awal dari dulu, dari cerita-cerita, dari buku-buku yang pernah kita baca, pembelajaran teologi ini kemudian merasuk pada diri orang-orang saat itu. Bagaimana ada langgar-langgar, ada masjid-masjid, ada gereja-gereja yang kemudian menjadi sumber keilmuan mereka. Di sanalah model pembelajaran yang kemudian itu berasal dari teologi, berasal dari pemahaman-pemahaman keagamaan yang kemudian bisa diaktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pembelajaran awal Hindia Belanda. Nah, pasca teologia itu, jadi sebelum kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia, itu pembelajaran awal Hindia Belanda, bagaimana Budi Utomo didirikan, yang kemudian diskusi-diskusi di ketika kita melihat ya, kalau kita visualkan, kita bisa melihat contoh nyata di film Ki Hajar film pendiri Muhammadiyah yang dimana dalam pembelajaran awal itu mereka mendirikan organisasi, mendirikan sebuah rumah belajar yang kemudian di sana terjadi pergesekan antar pemikiran-pemikiran dan juga diskusi-diskusi. Ada rumah-rumah diskusi yang mereka dirikan saat itu. Nah, kita masuk ke model pembelajaran saat kemerdekaan. Kenapa model pembelajaran kemerdekaan ini menjadi sebuah hal yang saya masukkan juga? Karena momentum kemerdekaan adalah momentum di mana pemuda-pemuda Indonesia mengapresiasikan dirinya
untuk mendalami keilmuan-keilmuan yang udah mereka dapatkan, sudah mereka visualkan dalam kehidupan mereka langka, dan juga mereka mendirikan sekolah-sekolah saat itu ya. Akhirnya menjadi apa ya, batu bata pendirian model pendidikan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran reformasi dan pasca reformasi. Reformasi dan juga pasca reformasi itu mendulang tinggi pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Karena terbukti saat reformasi dan juga pasca reformasi ini banyak model-model pendidikan, model-model pembelajaran yang kemudian kita apresiasi. Orang-orang keturunan Indonesia yang belajar dari luar negeri kemudian masuk dan juga mengakumulasikan keilmuan-keilmuannya untuk merubah bagaimana gaya pembelajaran yang ada di Indonesia sehingga bisa lebih terus masif dan juga bisa lebih bisa apa ya, menjadikan sebagai role model pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, masuk yang poin kelima adalah model pembelajaran era digitalisasi 4.0. Nah, pada saat sekarang 4.0 itu menjadi sebuah keniscayaan ya, keniscayaan yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tidak kalah juga dengan bangsa-bangsa lain. Saya berbicara dari sini terus bisa didengarkan oleh orang-orang lain yang ada di Jakarta, terutama di Aceh, yang kemudian ini menjadi sebuah model pembelajaran yang kemudian ini adalah sebuah takdir, ini adalah sebuah keniscayaan yang bagaimana sebuah pesan bisa tersampaikan, bisa sebuah pesan dari suatu tempat bisa tersampaikan di tempat-tempat yang lain. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal tingkatan proses belajar itu sendiri. Oke, dalam proses belajar, proses literasi itu kita mengenal ada performatif, yaitu penggunaan simbol baca dan tulis. Yang kedua, fungsional, membacanya sebagai sebuah kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah akses pengetahuan melalui membaca, dan selanjutnya adalah epistemik. Kenapa kemudian epistemik ini menjadi poin terakhir? Karena dari semua simbol-simbol yang telah kita baca, kita pahami sebagai sebuah kebutuhan dalam kegiatan kita, keseharian kita, itu kita mencoba mengolah dan menjadi sebuah pengetahuan agar kemudian kita bisa membahasakan terhadap manusia-manusia yang lainnya atau teman-teman kita yang lainnya. Nah, kita selanjutnya masuk ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana kesiapan kita dalam membudayakan belajar. Jika kita bicara tentang budaya belajar ya, budaya belajar yang dari awal sampai sekarang, kita pasti sangat bangga dengan jumlah dengan kuantitas yang ada di negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia. Bagaimana tidak, di ini di slide itu ada jumlah sekolah yang ada di Indonesia sebanyak 1.440.000 itu untuk SD. Ini yang untuk negeri ya. Kalau hitungan lebih tepatnya ada 131.974 sekolah SD yang negeri. Nah, yang swasta itu 16.000. Nah, kalau ke tingkat selanjutnya SMP 29.000, SMP 15.000, SMA
6.000 untuk negerinya, SMA 6.700 juga, di ini untuk swasta. Nah, SMK-nya ada 3.500 yang negeri dan juga ada 10.000, hampir 11.000 yang swasta. Nah, dengan daya dukungan seperti ini, bagaimana kesiapan kita dalam membudayakan belajar? Bagaimana kalau kita mengkorelasikan dari pemateri 1 dan pemateri 2, sehendaknya dan juga kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan dan juga kabar-kabar hoax yang kemudian bisa 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 ada dan juga tersebar sedemikian rupa itu lewat sekolah-sekolah yang kemudian kita aktifasi sebagai sarana dan juga pembelajaran yang mengedukasikan anak-anak negeri kita agar lebih tercerdaskan. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia dalam peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ini saya saya ambil dari Perpustakaan Nasional, bagaimana total perpustakaan yang ada di Indonesia itu perpustakaan secara umum 164.610. Bayangkan 164.610 itu bagaimana bisa mengedukasikan di 250 sampai 280 juta jiwa. Jadi kita bisa kira-kirakan 1 berbanding 100 ya, atau 1 berbanding 1.000 orang, satu perpustakaan berbanding 10.000 orang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, perpustakaan umumnya 42.000, perpustakaan perguruan tingginya ada 6.552 ini, perpustakaan khusus ada 2.057 dan perpustakaan sekolah adalah 113.541. Saya berharap dengan daya yang kita miliki, daya kekuatan yang kita miliki dengan jumlah yang sangat sekolah yang sangat banyak dan juga jumlah perpustakaan yang kemudian menjadi tonggak kita untuk kita belajar, untuk kita lebih siap dalam membudayakan belajar yang anti hoax. Ini kita bisa mentransfer lewat lewat sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah yang kita bisa lihat dan juga perpustakaan-perpustakaan untuk kemudian menjadi sarana tempat belajar anak-anak bangsa Indonesia. Masuk ke selanjutnya. Nah, ini dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia tahun 2019-2020 lalu. Saya mencoba mencomotnya untuk slide ini. Bagaimana kita menjadi sebuah negara dengan pengguna internet. Ini salah satu bentuk sebuah kesiapan sebuah bangsa Indonesia dalam dalam proses transformasi dari learning manual dan juga ke learning digital itu kita menjadi pengguna nomor 4 internet yang ada di Indonesia. Bayangkan saja dari 280 juta jiwa ini kita bisa memanfaatkan internet sebagai sumber dan juga sarana edukasi. Nah, sahabat-sahabat, adik-adik dan juga ini yang hadir di ruang Zoom ini mungkin akan bisa menjadi seorang yang influencer kebaikan lewat internet yang mereka pegang, lewat smartphone yang kita masing-masing pegang untuk menjadikan sarana kebaikan yang kemudian bisa meminimalisir tindakan kekerasan, tindakan asusila, dan juga yang lebih penting adalah berita hoax yang kemudian menjamur di bangsa Indonesia.
saat ini. Apalagi ketika kita ini ya, ketika kita bicara sekarang itu bicara virus, COVID-19 itu, akan sangat ini ya, akan sangat bermanfaat sekali ketika kita bicara, penggunaan internet, pengguna internet yang ada di Indonesia sangat, apa ya, sangat mafhum dan juga, sangat santun dalam mengelola internetnya, dalam mengelola smartphone-nya untuk kebaikan dia sendiri dan kebaikan orang di sekitarnya dan juga kebaikan negara. Karena, sorry ya, saya anak milenial, jadi ketika ada ini beberapa tahun kebelakangan, jadi ketika ada hal-hal yang persepsi yang salah oleh oleh salah satu masyarakat, pasti, rame-rame tuh netizen Indonesia semangat sekali untuk membulinya. Jadi, ada kasus juga beberapa influencer, Korea, sorry, kalau maaf, eee, kalau saya salah, influencer, Korea, influencer luar negeri, ketika mereka menyalahkan Indonesia, itu rame-rame sekali tuh netizen Indonesia membulinya. Jadi, saya berharap lewat lewat media kita, lewat, Zoom meeting, kita kita berjawab ini, ada edukasi yang sangat ramah yang kemudian, eee bisa menjadikan kita seorang yang ramah juga dalam mengelola internet, dalam mengelola smartphone kita. Begitu, selanjutnya, oke. Nah, sumber dari Kominfo lagi, ada 89% menggunakan, smartphone. Jadi, smartphone ini udah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan kita, karena, eee, di mana-mana dulu ketika kita, apa ya, dulu saat zaman-zaman saya SD kagak ada smartphone, ya biasa-biasa aja hidup kita. Nah, kalau sekarang ini yang saya coba, apa ya, ungkapkan lewat, Zoom ini, bagaimana pergeseran antara budaya learning manual ke learning digital ini sangat, drastis sekali. Jadi kehidupan kita yang awalnya, biasa-biasa tanpa handphone, biasa-biasa tanpa tanpa barang-barang elektronik, maka sekarang bangun tidur pun kita harus mengecek smartphone, kita dulu. Saya akan bisa, buktikan sendiri, baik itu di moderatornya sendiri ataupun di teman-teman yang lain yang eee, di Zoom ini pasti bangun tidurnya pasti akan mengecek, smartphone ini. Jadi, Mohon maaf Bapak, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. oke, terima kasih. Nah, smartphone itu akhirnya menjadi sebuah kebutuhan, era milenial sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah, eee, kita, bicara tentang kondisi Indonesia sekarang. Nah, ketika kita bicara hal-hal yang tadi ya, dari jumlah sekolah, dari perpustakaan, dari pengguna internet terbesar, pengguna smartphone yang besar, 80 hampir 89% itu mari kita lihat kondisi lapangan. Dalam menggunakan tools-tools yang ada di atas, kita tidak bisa memaksimalkannya. Kondisi literasi yang ada di Indonesia, ketika kita melihat, yang ada, kita bisa ini ya, baca itu tingkat melek huruf orang dewasa 65% ya. Itu, UNESCO 2012, indeks minat baca yang ada di Indonesia adalah 0,001, ya, yang setiap 1.000 penduduk hanya 1 orang yang membaca. Itu apa ya, menjadi sebuah, kebesaran harusnya, ketika kita bicara tentang, literasi digaungkan, sana sini, tapi
keinginan kita untuk selalu dan juga senantiasa membaca itu masih kurang. Yang selanjutnya adalah tingkat tingkat membaca siswa. Indonesia urutan ke-57 dari 65 negara. 65 negara, kita urutan ke-57. Itu dari penelitian dari PISA. Yang selanjutnya adalah literasi Indonesia urutan 64 dari 65 negara. Masya Allah. Ini kita nomor 2 terbawah itu kalau kita bicara tentang keterbalikannya. Nah, kenapa? Dari hal-hal yang bisa kemudian kenyataan yang ada di Indonesia saat ini. Penyebabnya adalah yang pertama ketika saya berpikir bagaimana kemajuan literasi budaya kita yang dari dulu sampai sekarang, terus bagaimana kita dihadapkan oleh pendidikan-pendidikan dan juga tingkat literasi sekarang, itu penyebabnya ada 5 hal. Yang pertama adalah sadar akan pentingnya membaca. Nah, kenapa seharusnya ada kesadaran dalam pentingnya membaca ini kemudian menjadi sebuah hal yang harus kita mulai bersama. Karena ketika kita tidak punya keinginan untuk membaca, maka siap-siaplah menanggung deritanya kebodohan. Itu ketika saya kutip dari bahasa orang-orang terdahulu. Nah, yang kedua adalah membuat lingkungan sekitar menjadi sarana belajar. Karena ketika kita melihat aktualisasi sekarang ya, ketika kongko bareng dengan teman-teman, kita hanya bicara tentang apa yang lu lakukan setiap hari, apa yang kebiasaan-kebiasaan kita lakukan. Ayo coba rubah lingkungan itu menjadi sebuah sarana belajar. Kita bertukar pikiran akhirnya. Ada diskusi sederhana yang kemudian kita mulai aktifkan dalam lingkungan belajar itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita nggak minat nih untuk memulai menulis buku harian. Nah, saya nanya nih, apakah dari 200-an lebih ini udah banyak yang menulis di buku harian? Oke, silahkan jawab dalam diri teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya itu tidak membiasakan hadiah yang kita berikan adalah sebuah buku. Yuk, ubah yuk. Bagaimana kemarin ketika kita ada ulang tahun, ada seremoni apapun, kita menghadiahkan barang A, B, C, D. Yuk kita coba ubah tradisi kita, yaitu saling menukar buku. Nah, selanjutnya adalah hal yang paling membuat terbelakang adalah game yang sudah menjadi candu. Sampai ada meme yang ada di internet itu ketika ada meme yang dibuat di Instagram yang pernah saya lihat. Soekarno mengatakan, "Aku titip bangsa ini kepadamu." Lalu anak-anak yang sedang bermain game saat itu, "Simpan aja dulu, Pak. Tanggung lagi menyerang ini." Saking pendidikan kita sekarang ini sudah tidak lagi menjadi hal yang menjadi prioritas dan anak-anak sudah terlalu kecanduan game. Nah, selanjutnya adalah Tuhan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak atau menghindar dari sebuah perubahan karena ia merupakan keniscayaan, hal yang tetap, bahkan hanya perubahan itu sendiri. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan perubahan akan selalu ada. Lantas, siapa yang akan berubah dan kenapa harus mengalami perubahan? Nah, masuk ketika era pandemi ini, siapa yang akan merubah dan siapa yang akan diubah? Kita adalah, jawabannya kita, masyarakat
Indonesia sendiri. Sebuah perubahan dimulai karena ia terpaksa oleh waktu dan juga kondisi. Ketika kita beberapa waktu ada 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama adalah kesehatan ini, apa ya, kebijakan oleh Pak Menteri Nadiem mengatakan bahwa WFH, apa ya, belajar dari rumah, yang kemudian secara secara tidak langsung memaksa kita harus mengetahui bagaimana, eee kita, belajar digital, apa ya, literasi digital itu kita harus mafhum dari mulai anak TK sampai ke orang-orang yang sudah sangat, apa ya, sudah sangat masuk usia renta. Itu yang, kita harus lakukan sekarang. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang sedang kita alami. Lantas, sudah siapkah, bangsa Indonesia menempuh perjalanan belajar digital? Kalau menurut saya, ya, karena kita kita didukung dengan pengguna smartphone yang banyak, terus pengguna internet nomor 4 di dunia. Nah, media pembelajaran online yang wajib kita kuasai apa? Nah, seperti yang dikatakan oleh, eee, pemateri pertama tadi, bahwa situs yang paling banyak dicari di Indonesia adalah YouTube. Kita bisa lihat itu menjadi sebuah pembelajaran. Mau nggak kita belajar yang kemudian bisa menjadikan kita sopan, menjadikan kita terdidik untuk, apa ya, melakukan apa ya, siar-siar, kebaikan melalui, pembelajaran online. Ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Zoom yang sedang kita gunakan sekarang, ada Google Meeting dan lainnya. Nah, terakhir suksesi pembelajaran digital, eee, ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah kebijakan belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang ini harusnya, tidak tidak terlalu menekan anak dan juga tidak terlalu memusingkan, eee, para guru yang kemudian dengan seabrek administrasi itu membuat lelah dulu sebelum mereka mengajar. Yang kedua adalah pengawasan orang tua dan guru dalam mengontrol belajar yang sehat. Karena, percuma saja ketika anak-anak kita titipkan ke guru, lantas orang tua tidak, mem-follow up mereka di rumah. Jadi harus ada combine, bagaimana orang tua dan juga guru saling tetap berkomunikasi untuk penyadaran dan juga kedewasaan belajar anak-anak itu sendiri. 24 jam, mungkin di sekolah kita hanya, melihat anak-anak hanya 6 sampai 8 jam. Sisa dari 8 jam itu adalah, tanggung jawab orang tua yang kemudian kita harus berbagi juga dengan guru. Yang terakhir adalah cerdas kreatif menggunakan internet. Sobat-sobat, ini apa ya, sahabat-sahabat literasi digital Aceh, semoga, dengan media ini, dengan diskusi-diskusi ini dapat mencerdaskan kita, dapat membuat kita lebih sopan, lebih, eee, lebih cerdas lagi, dalam menggunakan smartphone kita dan juga menggunakan internet. Saya mencoba ini ya, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Raditya Dika. Dia seperti ini mengatakan dalam stand up komedinya, "Lu ketika lagi marah ngomong ke orang, kalau ada orang yang nyeletuk ke lu harusnya diam dulu 2 3 menit ataupun 5 menit. Maka dengan sesingkat itu mood-mu akan berubah dan juga akan memberikan feedback kebaikan, bukan langsung, memberikan, feedback, secara spontan. Ketika ada, orang yang nyeletuk ke lu harusnya diam 2 sampai 3 menit agar mencerna, baik-baik dan memberikan, stimulus dalam hati dan juga pikiran kita bahwa mereka menyampaikan kebaikan terhadap kita.
lalu memberikan feedback dengan baik ke orang tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade atas penyampaian materinya. Tadi dijelaskan sangat rinci sekali ternyata mengenai sejarah pembelajaran, lalu juga tadi dijelaskan ternyata sarana prasarana pendukung seperti sekolah dan perpustakaan di Indonesia juga jumlahnya luar biasa ya Pak. Semoga hal tersebut bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran kita terutama di saat Amin, depan. amin, amin. Amin. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Suraiza Sulaiman ya. Beliau merupakan Direktur Milenial Indonesia yang akan membawakan materi mengenai etika digital. Selamat siang menjelang sore, Bapak Suraiza. Ya, selamat siang semuanya. Halo. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini masih sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus ya Pak. Siap. Ya, tetap semangat ya Pak untuk pemaparan materi hari ini. Ya, mungkin langsung ya. Baik, untuk Bapak akan menyampaikan materi mengenai etika digital. Nanti penyampaian materinya 20 menit. Izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Ya. Baik, untuk Bapak Suraiza dipersilakan. Baik, sebelumnya saya mohon izin kepada seluruh narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul semua di sore hari ini dan masih bertahan ya, kurang lebih sudah 1 jam lebih ya, 1,5 jam. Dan saya yang pertama-tama saya ingin memberikan penghormatan kepada seluruh narasumber ya. Yang tadi ada pertama dari kalangan profesional Pak Mas Rizal Umar, salam hormat dan kenal Pak, dan juga Pak Ade dan juga dari Ibu Diskominfo dan sebagainya. Dan juga kepada seluruh teman-teman panitia yang mengundang dan seluruh peserta. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Tadi benar, saya Suraiza Sulaiman. Sekarang saya pengusaha juga, dan sebelumnya saya pernah aktif di PII ya, Pelajar Islam Indonesia, sampai dari tingkat komisariat sampai pengurus besar tingkat pusat, dan pernah menjadi ketua badan otonomnya tingkat nasional juga, dan sekarang sedang membina komunitas milenial Indonesia. Kebetulan saya kebagian materi tentang digital ethics ya, bicara tentang hoax yang baru-baru ini cukup penting juga ya untuk kita cermati, yaitu hoax di era pandemi. Mungkin saya mohon izin kepada host atau moderator untuk bisa memutar materinya. Ya, jadi ya sudah ya, belum? Ya, seperti kita ketahui tadi banyak sekali ya pemaparan yang cukup lengkap dari narasumber-narasumber sebelumnya. Mungkin saya hanya melanjutkan dan kebagian sebagai narasumber terakhir dan ya berbicara hal yang lebih spesifik dan lebih dekat di antara kita, dan ini masih juga menyangkut tentang hoax ya teman-teman. Sembari menunggu slide-nya, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pengamatan saya pribadi selama pandemi ini. Seperti kita tahu ya, ini hoax yang paling berbahaya dan paling dirasakan ya di era sekarang ini, mungkin bukan tentang hoax yang bersifat politik ya, atau hoax yang bersifat informasi-informasi lainnya, tapi hoax di bidang kesehatan
yang seperti kita rasakan sekarang, yaitu di era pandemi gitu. Khususnya ya berita-berita hoax tentang corona, kemudian berita hoax tentang medis, kemudian tentang macam-macam gitu ya, tentang pandemi ini khususnya. Nah, adapun memang dari permasalahan hoax di era pandemi ini, dampaknya juga cukup besar terhadap politik, terhadap ke arus informasi dan opini di masyarakat yang mempengaruhi lambannya penyelesaian daripada masalah corona dan masalah COVID ini. Seperti itu. Ya mungkin slide-nya sudah ya? Belum? Ya. Ya mungkin bisa di ini lagi. Kecil lagi. Ya. Fokusnya. Ya, next. Ya, seperti kita tahu ya, hoax ini jelas dia definisinya adalah berita bohong atau tidak bersumber. Nah, jadi kebetulan saya juga mahasiswa filsafat gitu ya. Jadi berita bohong atau yang tidak bersumber itu diukur ditinjau dari segi kebenarannya seperti itu kurang lebih ya. Ada yang kebenarannya itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya karena tidak memiliki sumber yang valid gitu ya. Kemudian secara isi gitu ya, beritanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Next. Ya, ini ya, ini data sekilas saja. Jadi kurang lebih ada 8.000 hoax beredar di Indonesia selama pandemi. Dan ini dikatakan oleh juru bicara Kominfo. Jadi terkait hoax di era pandemi ini menjadi fenomena yang utama ya selama corona ini. Karena virus corona itu adalah satu wabah yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya, secara global. Kemudian bahkan hoax tentang pandemi ini bukan di Indonesia saja, justru awalnya dari luar negeri seperti itu hoaxnya ya, hoax tentang corona, tentang COVID dan sebagainya. Dan ini juga sangat sensitif untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena di kalangan sesama medis saja begitu ya bisa bertengkar tentang kebenaran informasi medis dan terkait dengan corona dan sebagainya. Makanya otoritasnya kembali kepada pemerintah, Kominfo dan institusi-institusi kesehatan terkait yang legal dan sah seperti itu, seperti ID dan sebagainya. Nah ini tantangan hoax terbesar kita sekarang, hoax virus corona yang jangankan kita orang-orang biasa nih yang bukan kalangan medis gitu ya, kita kalangan milenial, kemudian juga praktisi dan sebagainya, bahkan dokter saja, tenaga kesehatan saja yang backgroundnya itu adalah bidang kesehatan itu belum tentu dapat dapat mencerna gitu ya kurang lebih atau menimbang hoax-hoax kesehatan ini itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Makanya ini yang paling
berbahaya yang sekarang kita hadapi. Seperti fenomena baru-baru ini dari Dr. Lois itu ya, yang mungkin kawan-kawan sudah baru banget itu tersebar WA-nya kemana-mana. Kemudian ada video beliau podcast bahkan, dan beliau juga seorang dokter seperti itu ya. Dan mungkin sebelumnya ada video asosiasi dokter se-Eropa yang menyatakan corona itu tidak ada, flu biasa dan macam-macam. Nah, ini sekelumit permasalahan hoax di bidang kesehatan selama pandemi. Dan itu kita harus sangat hati-hati kawan-kawan, karena jangankan kita orang biasa, bahkan kalangan medis pun belum tentu dapat menilai seperti itu ya, kadar informasinya, kemudian kualitas ininya benar atau salah, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kemudian juga ini ada sebaran konten hoax COVID ya di media sosial yang ditindaklanjuti 23 Januari 2020 sampai 13 April 2021 ya. Jadi terbanyak itu ada di Facebook ya. Saya kurang tahu, saya tidak main Facebook lagi, tapi mungkin teman-teman sebagian yang main Facebook lebih tahu ya. Kemudian ada di Twitter, YouTube dan sebagainya. Nah, ini memang kalau kita lihat ya, mungkin secara pengguna Facebook penggunanya besar juga ya, sama seperti Instagram, mungkin berbeda dengan Twitter dan YouTube gitu. Walaupun YouTube juga tidak kalah besar penggunanya. Dan di berita-berita yang tersebar ini juga perlu sekali ada sebuah kiat seperti itu ya. Jadi saya coba menjelaskan faktanya dulu ya. Kita benar-benar harus hati-hati untuk bisa memilah dan memilih gitu. Terutama yang berasal dari media sosial, kemudian WhatsApp yang di-share, broadcast dan sebagainya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian. Ya, next. Ya, ini persebaran konten. Ya, sama aja. Next. Oke, saya singkat aja ya. Nah, jadi ini yang sudah disampaikan tadi bahwasanya hoax di bidang kesehatan ini memiliki dampak yang total yang dapat mengancam jiwa seorang, penyebaran hoax dan sebagainya. Terutama saat sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi ya secara nasional, dan berita-berita hoax seputar virus, seputar vaksin itu kawan-kawan sudah sangat paham lah, itu berseliweran di mana-mana, dan itu diucapkan bukan hanya oleh orang-orang biasa, tapi juga orang-orang yang sudah akan sebagian dari kalangan stakeholder atau mantan-mantan stakeholder itu yang punya pengaruh besar. Dan ini sangat berbahaya begitu ya, apabila tidak dikontrol dan tidak lebih diteliti, dan kita lebih berhati-hati ya untuk menimbang sebelum kemudian percaya gitu. Jadi lebih sisakan waktu kita untuk lebih banyak waktu untuk kita menyaring ya, kita menimbang-nimbang, kita memverifikasi informasi yang kita terima, dan kita cross check ulang. Kemudian kalau kita tidak paham, mungkin ada waktu untuk kita belajar lagi gitu ya, daripada langsung menilai seperti itu dari seluruh berita-berita hoax seputar kesehatan. Yang ini tidak main-main seperti itu, karena akan mengancam kesehatan dan keselamatan kita dan
lainnya. Next. Ya, jadi kuncinya adalah kritis gitu, dan bijak hadapi hoax. Gitu. Nah, memang untuk untuk kemudian menghadapi hoax yang tersebar ini tidak